Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dian Fadilah, peserta Latsar golongan 3 angkatan ke-52 tahun 2021 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta dari Unit Kerja SDN 1 Binangun, Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Podcast ini dibuat untuk melengkapi tugas agenda 2 dengan tema implementasi praktek nilai-nilai dasar PNS. Pada hari ini saya ditemani oleh Bapak Imam, guru dari SD Negeri 1 Banjarja. Halo Bapak, Assalamualaikum, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mbak Dian sehat. Dengan kabarnya? Alhamdulillah, baik juga Pak, kabar saya. Nah, tema podcast pada hari ini yaitu mengenai implementasi dari Aneka pada ASN, terutama di lingkup kerja Banjarja 1. Aneka sendiri adalah singkatan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Bapak, apakah menurut Bapak kelima nilai dasar ASN sudah terimplementasi di sekolah Bapak? Ya, Alhamdulillah Mbak Dian, sebagian besar ya dari kelima nilai dasar ASN itu sudah dilaksanakan, sudah diimplementasikan di SD Banjarja 01. Nah, dari kelima nilai aneka itu yang pertama dari akuntabilitas, ya, betul? Nggih. Akuntabilitas. Nah, yang pertama itu dari nilai kepemimpinan. Nah, hal ini dibuktikan dari sikap guru di sini yang berkomitmen tinggi Mbak Dian terhadap kewajibannya. Jadi misalnya kita kan terikat jam kerja dari mulai jam 7.00 sampai 14.00. Nah, di sini alhamdulillah sebagian besar ya, hampir semuanya ya bisa dikatakan semuanya sudah tepat waktu. Nah, dari kepala sekolah juga memberikan contoh teladan yang baik bagi guru-gurunya. Kemudian hal ini tentunya akan membawa dampak yang baik bagi anak didik dan masyarakat sekitarnya juga. Kemudian yang kedua, tanggung jawab. Nah, ini setiap guru itu memiliki tanggung jawab ya untuk memberikan pelajaran, penilaian terhadap hasil kerja siswa sesuai dengan pedoman penilaian yang sudah ditentukan. Nah, hasil penilaian ini harus bisa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dibuktikan dengan adanya nilai tugas harian, kemudian tugas PTS, kemudian tugas karya, dan sebagainya. Kemudian nilai tersebut itu didapatkan karena sekarang kita sedang mengalami kondisi yang kurang baik, ya, sedang mengalami pandemi, jadi nilainya diambil dengan cara daring maupun tugas belajar dari rumah ya. Ya. Sehingga nilai yang didapat itu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan, begitu Mbak Dian. Nah, itu contoh ya nilai akuntabilitas yang sudah dilaksanakan di sekolah ini. Kemudian implementasi ASN 2 itu nasionalisme. Nah, nasionalisme ini di sini juga sudah dilaksanakan ya. Yang pertama misalnya kita beri contoh melaksanakan upacara bendera. Nah, ini kegiatan ini selalu diadakan setiap hari Senin, tapi sebelum masa pandemi COVID-19 ini ya, karena sekarang kan siswa belajarnya di rumah, di rumah. Nah, dulu sebelum pandemi kita selalu melaksanakan kegiatan upacara bendera setiap hari Senin. Nah, selain itu juga hari besar yang lain juga diperingati ya, misalnya 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya. Nah, yang berikutnya, di SD kami itu terdapat berbagai macam latar belakang ekonomi dan pendidikan masyarakatnya ya, wali muridnya ya. Nah, tetapi kami ini dari pihak sekolah memperlakukan
peserta didik ini dengan sama, tidak ada pengecualian misalnya yang ekonominya dari kalangan atas ini dispesialkan atau diberikan keistimewaan, itu tidak, sama sekali tidak. Kita sama, ya kita berikan sama sesuai dengan poinnya masing-masing. Nah, nilai implementasi yang selanjutnya yaitu etika publik, ya. Etika publik ini berhubungan langsung dengan perilaku baik dan buruk dari setiap ASN, ya, terhadap publik atau terhadap masyarakat. Nah, yang sudah kami implementasikan adalah memberlakukan siswa itu bukan sebagai apa ya, siswa, guru dan siswa itu nanti ada gap. Nah, kita itu mengibaratkan siswa itu teman kita sendiri gitu, ya. Jadi kita belajarnya bersama-sama, belajar bersama-sama. Tidak hanya kita memberikan materi, kemudian siswa menerima materi, tidak. Kita belajar bersama-sama, nanti mempelajari materi tertentu secara bersama-sama, guru mendampingi siswa, begitu. Nah, dengan dilakukannya hal ini menjadi siswa dalam belajarnya itu menjadi lebih nyaman, dan dalam berinteraksi dengan guru juga mereka lebih nyaman juga, begitu. Kemudian yang keempat, ya, nilai anak yang keempat itu komitmen mutu. Ya, kami sebagai guru senantiasa meningkatkan, ya, melakukan inovasi baru dalam memberikan pelajaran bagi anak-anak didik kami. Terlebih pada saat ini, masa pandemi seperti ini, kan tidak mungkin untuk dilakukan pembelajaran tatap muka, jadi kita memberikan pembelajaran secara daring, ya, dengan memberikan bahan ajar yang tidak hanya berupa materi belajar dari rumah dan juga membaca buku paket, tetapi juga menggunakan teknologi yang lain, misalnya seperti penggunaan WA Group, ya, kemudian mengambil materi dari YouTube, itu kan banyak sekali materi di sana, disesuaikan dengan materi yang akan kita berikan ke siswa. Kemudian juga kita ada e-booknya juga nanti diberikan ke siswa, sehingga siswa punya referensi yang lain, ya, referensi yang cukup untuk mendampingi belajar di rumah. Nah, hal ini membuat guru semakin dituntut untuk meningkatkan mutu ajarnya, begitu Mbak Dian. Kemudian yang terakhir, ya, nilai anti korupsi, ya, nilai anti korupsi. Nah, di sini di SD Banjarreja 01 kami selalu berusaha untuk menjalin keterbukaan antara guru yang satu dengan yang lain, ya. Misalnya dalam hal keuangan sekolah, uang bosnya itu kita transparan. Jadi ada keuangan sekolah untuk apa saja, itu semua guru itu bisa mengetahui, semua bisa mengakses informasi tentang penggunaan uang bos tersebut. Nah, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kami juga dalam membuat program, ya, selalu melakukan musyawarah dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan di sekolah. Nah, kami juga rutin melaporkan keuangan sekolah kepada wali murid maupun komite sekolah melalui kegiatan rapat komite, seperti itu. Kemudian hal yang lainnya, ya, dari segi keuangan ini, bukan dari segi keuangan. Selain segi keuangan, kami juga menghindari ini yang sering terjadi, ya, tanpa disadari sering terjadi, ini korupsi waktu. Nah, ini kami selalu menghindari ini. Kami berusaha datang seperti tadi dijelaskan, datang tepat waktu. Kemudian ketika waktunya kita mengajar, ya kita mengajar, tidak misalnya bermain sendiri atau kepentingan yang lain sendiri, itu tidak. Kami selalu menekankan untuk melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Aturannya kita bekerja dari jam 7, kita mulai dari jam 7, selesai jam 2 sampai jam 2, dan seterusnya. Begitu Mbak Dian. Baik Bapak, berarti sudah cukup banyak yang telah dilakukan sekolah Bapak dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, ya Pak?
Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah ada hambatan dalam melaksanakan nilai aneka di masa pandemi ini, Pak? Iya, hambatan ya. Kalau berbicara hambatan, ya sebetulnya kami juga banyak mendapatkan hambatan, ya, karena sekolah kami ini memiliki anak didik yang berbeda latar belakangnya, baik dari segi ekonomi maupun latar belakang pendidikan orang tua, kemudian siswa sendiri yang berbeda. Nah, ini apa namanya? Siswa ini kadang memiliki kesulitan jika diberikan tugas atau materi yang diberikan itu harus menggunakan alat elektronik seperti HP atau laptop, karena tentu saja ada saja yang tidak memiliki alat tersebut. Selain itu, yang tidak kalah penting karena kita berada di lokasi pedesaan, ya, sehingga susah mendapatkan sinyal terkadang untuk operator tertentu itu sinyalnya susah. Jadi itu menjadi kendala tersendiri bagi kami pada masa pandemi seperti ini ya. Selain apa namanya, mungkin siswa belum punya HP Android. Kemudian yang kedua, kalaupun punya, sinyal ini kan bersahabat begitu. Nah, dari sisi siswa dan wali murid, hambatan juga muncul dari guru. Misalnya di sini ya tentu saja kita ada ya guru yang usianya sudah bisa dikatakan senior, guru yang sudah sepuh misalnya. Nah, guru yang seperti ini dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini memerlukan pendampingan dari rekan-rekan guru yang lain yang masih muda. Tetapi ya tentu saja di sini kita berusaha untuk selalu memberikan pendampingan atau mendampingi dalam penggunaan aplikasi atau pembelajaran yang bersifat online bagi yang mungkin belum paham. Begitu Mbak Dian. Wah, ternyata sudah cukup banyak ya Pak, hambatan yang dihadapi atau yang didapatkan dalam proses pembelajaran, pengimplementasian nilai-nilai aneka. Kalau begitu Pak, bagaimanakah cara Bapak mengatasi hambatan-hambatan yang telah Bapak sebutkan tadi? Nah, ya terima kasih Mbak Dian. Hambatan-hambatan tersebut jelas ada. Nah, cara kami memecahkan ya hambatan tersebut itu kami bekerja sama dalam hal ini menerapkan kerjasama gitu. Misalnya ada siswa satu yang tidak memiliki HP. Nah, kita nanti akan membentuk ya siswa tersebut, kita arahkan untuk bergabung kepada temannya ya yang memiliki HP misalnya. Tentunya yang jarak rumahnya berdekatan ya. Nah, sehingga siswanya juga dibatasi, tidak terlalu banyak sehingga tidak menimbulkan kerumunan, dan setelah kegiatannya selesai nanti langsung pulang gitu. Kemudian lembar kerja siswa misalnya ya, ini guru memberikan lembar kerja siswa, ini sekiranya tidak bisa diambil oleh orang tua atau wali, ini akan kami titipkan kepada wali murid yang dekat rumahnya dengan siswa yang tidak bisa mengambil tadi, begitu Mbak Dian. Kemudian itu dari sisi siswa, kemudian dari guru ya. Untuk guru ini yang kurang menguasai teknologi, ini ada rekan-rekan kami yang masih muda, ini diarahkan untuk mendampingi atau membantu guru yang kurang menguasai teknologi tersebut, sehingga nanti dapat membantu dalam proses belajar mengajarnya sehingga lebih bisa teratasi kendalanya, begitu kurang lebih Mbak Dian. Baik Pak, untuk selanjutnya dari beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, menurut Bapak seberapa penting ASN menerapkan nilai-nilai aneka? Seberapa penting ASN menerapkan nilai-nilai aneka ya? Ini Ya, menurut kami ya, ya. nilai aneka bagi ASN itu sangat penting Mbak Dian ya. Karena ASN itu di sini berfungsi sebagai pelayan publik ya. Karena itu kita dituntut untuk menjadi
pejabat publik yang profesional, berintegritas tinggi, kemudian bertanggung jawab, dan memiliki nilai nasionalisme yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting adalah sadar akan pentingnya nilai anti korupsi. Begitu kira-kira Mbak Dian. Jadi sangat penting untuk menerapkan nilai ANEKA tersebut. Menarik sekali Pak obrolan kita pada hari ini. Saya jadi belajar lebih banyak dan merasa mengenal lebih jauh tentang nilai-nilai aneka dan implementasinya. Terima kasih sekali Pak untuk waktu yang Bapak berikan dan ilmu yang Bapak sampaikan. Hal ini sangat berarti bagi saya. Nah, teman-teman, cukup sampai di sini obrolan kita dengan Bapak Imam. Semoga ada yang bisa diambil dari percakapan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.